Halo, selamat pagi. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah presentasi. Namun, sebelum melakukan sebuah presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Kadek Yuda Arimawa dengan NIM 2017-05-1049 dari kelas 2B. Dan dilanjutkan dengan partner saya. Perkenalkan, nama saya Putu Satyadadi Saputra dengan NIM 2017-051036. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Megi Dwi Cahyani dengan NIM 2017-05-1043 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Hayur Munarta dengan NIM 2017-05-1053 dan dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rahel Yaris Juliani dengan NIM 2017-05-1059. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Pada tampilan layar, terdapat 3 poin penting yang akan dijelaskan pada materi kali ini. Yang pertama, mengenai peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Yang kedua, perspektif dalam sistem informasi. Dan yang ketiga, aset komplementer, modal organisasi, dan model bisnis yang tepat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja beranjak ke materi pertama, yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Untuk partner saya, silakan. Baik, saya akan membahas peranan sistem informasi pada bisnis saat ini. Nah, bagaimana sih sistem informasi bisa mengubah bisnis yang ada saat ini? Yaitu dengan adanya perkembangan teknologi. Mengapa? Karena dengan berkembangnya teknologi ini akan mempengaruhi ekonomi global yang ada di dunia. Jadi pelaku ekonomi yang ada di dunia itu akan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada seperti handphone, komputer, dan lain-lain. Nah, dengan adanya teknologi ini akan mengubah produk-produk yang ada. Produk yang ada, jasa, baik model-model bisnis yang baru. Dari yang konvensional menuju ke yang lebih modern yang menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu adalah e-commerce dan e-business. Nah, dulunya kan orang-orang hanya belanja di pasar, di toko, dan lain-lain. Nah, pada saat ini sudah bisa belanja di e-commerce atau melakukan bisnis di e-business. Yang kedua, hal baru apa saja yang terdapat dalam sistem informasi? Nah, ada 3 hal baru yang ada di dalam sistem informasi yang dapat mempengaruhi bisnis, yaitu yang pertama ada perkembangan platform digital mobile, yang kedua ada pertumbuhan organisasi bisnis yang membutuhkan data besar, dan yang ketiga adalah pertumbuhan cloud computing. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu adalah perkembangan platform digital mobile. Apa sih itu perkembangannya? Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman ini banyak sekali ada HP-HP yang sudah sangat canggih. Nah, di HP-HP tersebut menggunakan program yaitu Android. Nah, Android inilah yang bisa membuat HP tersebut bisa mengakses internet dengan luas dan bisa mengembangkan bisnis-bisnis yang baru. Selain Android juga ada, yaitu adalah dari produknya Apple. Nah, itu beda platform dari Android yang juga bisa digunakan untuk mengakses internet. Yang kedua yaitu adalah pertumbuhan organisasi bisnis yang membutuhkan data besar. Nah, dalam organisasi bisnis kan diperlukan data-data untuk menyimpan data-data yang digunakan seperti data penjualan, data karyawan, dan data-data yang lainnya yang harus disimpan dengan baik untuk menentukan perkembangan suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu adalah pertumbuhan cloud computing. Nah, apa sih itu cloud computing? Cloud computing itu merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga membuat orang-orang bisa mengakses datanya tanpa menginstal aplikasi-aplikasi tertentu terlebih dahulu. Nah, dengan adanya cloud computing ini kita bisa mengakses data-data tersebut kapan saja dan di mana saja dan menjadi lebih mudah. Nah, kita bisa mempermudah interaksi dari satu komputer dengan komputer lainnya walaupun kita berada di dalam jarak yang berbeda atau jarak yang jauh. Nah, inilah kelebihan cloud computing yang digunakan dalam bisnis saat ini. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Yuda. Oke, kita sekarang beranjak pada tantangan dan peluang di era globalisasi.
Apa sih tantangan dan peluang di era globalisasi ini? Tentu saja pada era globalisasi ini sangat tidak mudah untuk dipikirkan, bukan? Tantangan dan peluang di era globalisasi tentu saja dihadapi oleh sebuah perusahaan. Karena semakin berkembangnya teknologi pada saat era globalisasi, maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Namun, di sisi lain itu, semakin berkembangnya teknologi, peluang yang dihadapi perusahaan juga semakin besar. Nah, kita berbicara mengenai tantangan terlebih dahulu. Pada slide sudah dijelaskan, sudah dipaparkan poin-poin penting. Terdapat 3 tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pada era globalisasi. Oke, yang pertama, yaitu bagaimana cara menjadi sumber daya yang berkualitas. Karena di era globalisasi, manusia itu dituntut untuk menjadi sumber daya yang berkualitas. Karena manusia di era globalisasi beriringan dengan adanya teknologi, maka dari itu tuntutan untuk menjadi manusia yang berkualitas harus diterapkan. Maka dari itu akan menimbulkan suatu adanya persaingan. Yang kedua, ada memanfaatkan iptek dengan baik dan agar berdampak positif. Tentu saja, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dengan positif akan menghasilkan hal yang positif pula. Jika kalian memanfaatkan iptek dengan hal negatif, maka hal yang kalian hadapi juga akan tidak baik ataupun negatif. Dan yang terakhir itu ada bersaing di dunia. Di era globalisasi, namanya juga global, berarti menyeluruh kan, maka kalian harus siap-siap untuk bersaing di dunia. Karena teknologi zaman sekarang itu menghubungkan jaringan satu orang ke orang lain di seluruh dunia, di belahan bumi. Maka dari itu kalian siap-siap untuk bersaing di dunia. Nah, kita beranjak kepada peluang. Sekarang berbicara peluang apa sih yang dihadapi oleh perusahaan di era globalisasi? Yang pertama itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi. Itu sangat sudah jelas karena karena di globalisasi ini pengetahuan teknologi iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang pesat. Bahkan di bidang transportasi dan telekomunikasi. Karena sesuai dengan saya penjelasan tadi, karena di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, kita manusia itu dihubungkan dari manusia satu ke manusia lain, bahkan sampai wilayah cangkupan yang sangat menyeluruh. Maka telekomunikasi di dunia ini sangat diistilahkan itu kita menyambung, berhubungan dari satu orang ke satu orang. Terus yang kedua, informasi semakin luas dan komunikasi semakin mudah. Ini penjabaran hampir ke yang pertama tadi ya, karena sesuai dengan pernyataan saya tadi bahwa komunikasi di era globalisasi itu sangat berkembang pesat. Manusia itu akan dihubungkan dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Terus yang ketiga, yang semakin atas itu mudahnya ekspor, impor, dan bisnis di media digital. Karena jaringan manusia satu ke manusia lain itu mencakup menyeluruh, maka akan memudahkan perusahaan ekspor, impor, dan bisnis di media digital. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lagi. Silakan. Baik, sekarang kita beralih ke perspektif dalam sistem informasi. Sebelum itu, sistem informasi adalah sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi. Di samping untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga membantu para manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, serta menciptakan produk baru. Sistem informasi berisikan informasi-informasi yang penting mengenai orang, tempat, atau lokasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau lingkungan sekitarnya. Next. Dalam perspektif sistem informasi, terdapat 3 kegiatan yang dilakukan perusahaan guna dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa yang baru. Yang pertama, input. Input adalah kegiatan mengumpulkan atau mendapatkan data-data dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu adalah proses. Proses dari mengumpulkan data yang dari berbagai sumber tidak langsung disalurkan ke
pihak-pihak tertentu, melainkan data tersebut harus diproses atau diubah terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu adalah output. Output adalah menyebarkan atau menyalurkan informasi-informasi yang dibutuhkan ke pihak-pihak tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif dalam sistem informasi dari segi dimensi sistem informasi dan sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Yang pertama, dimensi sistem informasi yang terdiri dari organisasi dan teknologi informasi. Nah, pertama saya akan bahas mengenai organisasi. Sistem informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Bahkan, bagi beberapa perusahaan seperti perusahaan pembuat laporan kredit atau jenis perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyediaan informasi seputar penggunaan kartu kredit, jumlah utang, maupun hal-hal yang favorit pemegang kartu kredit tidak akan bisa beroperasi tanpa sistem informasi. Unsur penting dalam organisasi adalah orang, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Perangkat keras komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dari berbagai bentuk dan ukuran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Nah, kita dapat melihat dari sudut pandang bisnis. Sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Sistem informasi memungkinkan perusahaan meningkatkan pendapatan atau menekankan gaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset komplementer, modal organisasi, dan model bisnis yang tepat. Jadi, apakah yang menyebabkan terjadinya variasi dalam tingkat pengembalian yang diterima perusahaan-perusahaan ini? Jadi, jawabannya adalah ada pada konsep komplementer, di mana aset komplementer adalah aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya. Perusahaan yang menunjang kegiatan bisnisnya dengan aset komplementer, maka akan mencapai hasil yang mengagumkan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Serangkaian studi mengenai tingkat pengembalian atas investasi di bidang teknologi informasi menunjukkan terdapat banyak variasi tentang tingkat pengembalian yang diterima oleh perusahaan. Variasi tersebut ada pada konsep aset komplementer. Investasi di bidang teknologi informasi itu sendiri tidak dapat menjadikan organisasi dan jajaran manajemennya lebih efektif, sampai mereka dilengkapi dengan nilai-nilai yang mendukung struktur dan pola perilaku organisasi beserta aset komplementer lainnya. Beberapa perusahaan yang gagal mengadopsi model bisnis yang benar dan sesuai dengan teknologi baru atau berusaha mempertahankan model bisnis lama yang telah dikalahkan oleh teknologi baru tersebut. Sebagai contohnya yaitu perusahaan rekaman menolak untuk mengubah model lama bisnis mereka yang mengandalkan toko musik dalam bentuk fisik untuk mendistribusikan musik ketimbang mengadopsi model pendistribusian baru berbasis online. Akibatnya, penjualan musik secara online didominasi oleh perusahaan teknologi komputer bernama Apple Computer, bukan oleh perusahaan rekaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mendukung investasi di bidang teknologinya dalam investasi di bidang aset komplementer seperti model bisnis baru, proses bisnis baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan akan memperoleh tingkat pengembalian yang besar. Sedangkan perusahaan yang gagal melakukan investasi komplementer menerima tingkat pengembalian yang lebih kecil atau tidak sama sekali atas investasi di bidang teknologi informasi yang mereka lakukan. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan sistem informasi manajemen yang terdiri dari pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan pendekatan sistem sosio-teknis. Pertama, saya akan membahas mengenai pendekatan teknis. Pendekatan teknis dalam memahami sistem informasi menitik beratkan pada model matertutis dalam pemahaman sistem informasi.
Berikut dengan teknologi visi dan kemampuan utama sistemnya. Bidang ilmu yang berkontribusi bagi pendekatan secara teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pendekatan perilaku. Bagian penting dalam ilmu sistem informasi berhubungan erat dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Masalah seperti integritas, bisnis strategis, perencanaan, pengimplementasian, penyediaan perangkat, dan manajemen tidak dapat dipahami menggunakan model dari pendekatan teknis. Yang selanjutnya, pendekatan sistem sosio-teknis. Sistem informasi manajemen secara umum berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer pada organisasi bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah. Sistem informasi manajemen menggabungkan kinerja ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional berorientasi praktik guna mengembangkan solusi secara sistematis untuk memecahkan masalah di dunia nyata sekaligus mengelola sumber daya teknologi informasi. Baik, sekian dari saya. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dilakukan oleh kelompok kami. Nah, untuk saat ini, apabila kalian ada pertanyaan yang mengganjal pada diri kalian, silakan berdiskusi pada kolom yang disediakan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.